Berdoa ya. Bapa, seperti lagu yang barusan kami nyanyikan, yang mengingatkan kepada kami bahwa hanya di dalam Engkau kami beroleh ketenangan. Hanya ketika kami pulang kepada Engkau, kami menemukan damai sejahtera yang sesungguhnya. Kami bersyukur hari ini Tuhan boleh mengumpulkan kami kembali untuk belajar sebagian dari firman-Mu. Pimpinlah hamba-Mu, pimpinlah setiap kami yang mendengarkan dan mengikuti acara ini, dan supaya apa yang kami bicarakan kembali boleh menyegarkan, menguatkan akan kerohanian kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu ke depan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke ya. Nah, Saudara, hari ini kita akan masuk di dalam topik yang baru. Masih kita akan berbicara tentang Ordo Salutis. Nah, kemarin kita telah belajar tentang kelahiran baru. Hari ini kita akan belajar tentang yang namanya calling. Saya akan share screen. Ya, calling ya, panggilan. Nah, Saudara, apa yang disebut dengan panggilan ini? Ini ada satu urut-urutan di dalam Ordo Salutis setelah seseorang itu dilahirbarukan, ya. Dia akan dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi umatnya, menjadi anaknya. Saya akan memberikan dua definisi tentang panggilan ini supaya kita lebih jelas. Yang pertama dari Anthony Hukma. Apa itu panggilan atau calling? Yaitu tindakan Allah yang berdaulat melalui Roh Kudus-Nya, di mana Dia memampukan pendengar daripada Injil itu untuk berespon kepada panggilannya dengan suatu pertobatan, iman, dan ketaatan. Ya, jadi orang yang sudah dilahirbarukan, dia akan mampu untuk berespon terhadap Injil yang dia dengarkan. Nah, satu lagi dari Francis Suretin mengatakan, apa itu panggilan? Yaitu satu tindakan dari anugerah Allah di dalam Kristus, di mana dia memanggil manusia yang mati di dalam dosa dan telah hilang di dalam Adam melalui rohnya, ya, Roh Kudusnya, untuk dipersatukan dengan Kristus dan untuk mendapatkan keselamatan di dalam Dia. Ya, jadi ini adalah salah satu contoh dari definisi panggilan. Ya, intinya sama, Saudara. Roh Kudus itu akan memanggil orang yang sudah dilahirbarukan sehingga orang itu bisa berespon dan bertobat untuk menjadi orang percaya. Nah, di dalam definisi panggilan ini, Saudara, berdasarkan hasilnya, ya, berdasarkan dampaknya, berdasarkan efeknya, panggilan di dalam Alkitab bisa kita bedakan menjadi dua macam panggilan. Nah, ini penting untuk kita pelajari pada hari ini. Ada dua macam panggilan yang dinyatakan di dalam Alkitab. Yang pertama biasa disebut dengan panggilan eksternal atau external calling, panggilan yang hanya di luar. Nah, pengertiannya singkatnya seperti ini. Ini adalah satu panggilan pertobatan yang diberikan secara umum kepada semua orang. Jadi Tuhan itu memanggil semua orang untuk bertobat, ya, calling eksternal. Namun, Saudara, panggilan ini itu tidak mempertobatkan seseorang. Jadi panggilan ini itu memanggil seseorang tapi tidak mempertobatkan. Loh, kenapa kok tidak mempertobatkan? Karena orang ini hanya mendengar, memakai telinga jasmani, maka disebut dengan eksternal. Ya, dia hanya mendengar secara eksternal. Tetapi panggilan kedua itu disebut dengan panggilan internal, panggilan di dalam, atau internal calling. Nah, ini mirip dengan external calling, cuma bedanya panggilan ini hanya berlaku kepada orang pilihan Allah. Orang yang sudah Tuhan tetapkan untuk menerima anugerah keselamatan, di dalam hidupnya dia akan menerima internal calling ini. Dan internal calling ini adalah panggilan yang mempertobatkan orang tersebut. Ya, jadi ini bedanya, Saudara. External calling tidak mempertobatkan karena hanya didengar secara telinga eksternal. Tetapi internal calling adalah panggilan yang mempertobatkan, sebab ini berbicara bukan hanya telinga jasmani,
tapi juga adalah telinga secara rohani. Ya, maka disebut dengan internal calling. Nah, apa ayat-ayat yang menunjukkan adanya dua macam panggilan ini? Saya berikan ya, misalkan Matius 22 ayat 1 sampai 3, ini ayat yang panjang mestinya sampai ayat 14. Nanti kita melompat langsung ke ayat 14. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Nah ini saudara, ini ada satu ilustrasi perumpamaan Tuhan Yesus tentang tentang external calling. Ya, diibaratkan seorang raja yang mau pesta, lalu dia memanggil orang-orang yang ada di kota itu, dia suruh hamba-hambanya, dia tidak mau, saudara. Hamba-hambanya itu orang-orang yang diundang itu tidak mau datang dengan berbagai macam alasan. Ya, nah maka di dalam ayat 14 diakhiri Tuhan Yesus ngomong, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Jadi saudara lihat, external calling itu diberikan kepada semua orang, tetapi dampaknya menjadi internal calling itu hanya sedikit, hanya sebagian. Ya, ini ayat yang sangat jelas sekali berbicara tentang external calling. Lalu Matius 23 ayat 37, ini satu pasal berikutnya. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Ini external calling lagi, saudara. Ya, Tuhan Yesus menganalogikan dirinya seperti induk ayam yang mau mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayap karena ada satu bahaya. Dia panggil anaknya, ayo datang, ayo pulang. Tidak mau, saudara. Orang Israel itu mengeraskan hati, menolak Yesus. Ya, ini external calling. Lalu ayat yang lain, misalkan Yesaya 45 ayat 22, berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Ini external calling lagi. Ayo berpaling kepadaku, ayo pulang kepadaku supaya kamu selamat. Ya, nah ini entah hasilnya positif atau tidak, tapi yang jelas ini ada berbicara tentang external calling, panggilan Allah secara umum. Nah ini juga sama. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini berbicara kembali tentang external calling, satu undangan dari Tuhan Yesus kepada orang-orang yang berdosa, orang-orang yang berbeban berat. Ayo pulang kepadaku, ya. Nah, sekarang saya akan menunjukkan saudara, di dalam ayat berikut ini muncul external calling dan internal calling di dalam ayat yang sama atau perikop yang sama. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Nah, saudara mulai sense di sini. Ayat ini yang saya garis bawahi di atas, ini external calling. Kami memberitakan Kristus kepada siapapun, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi. Tapi bukan bagi orang yang bukan pilihan. Berita tentang Kristus itu satu kebodohan, satu batu sandungan. Panggilan itu tidak mempertobatkan mereka. Tetapi untuk orang-orang pilihan Allah yang dipanggil, ya, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi saudara lihat, di dalam ayat ini Paulus itu membedakan dua macam pendengar. Ada pendengar yang menolak karena mereka hanya menerima external calling, ada pendengar yang akhirnya menerima Kristus karena mereka adalah orang pilihan yang mendengar secara internal calling. Ya, jadi ini contoh. Satu lagi, saudara. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, ayat ini khusus berbicara tentang internal calling. Panggilan Allah yang membawa kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, ini tentunya hanya berlaku bagi orang pilihan Allah. Kamulah bangsa yang terpilih dan seterusnya. Ya, jadi saudara lihat di dalam Alkitab
ada dua macam panggilan ini, saudara. External calling, panggilan yang diberikan kepada semua orang, namun tidak mempertobatkan orang tersebut. Internal calling adalah satu panggilan yang terjadi di dalam batin, di dalam hati manusia, yang akhirnya membawa orang itu kepada pertobatan. Ini sudah dicetuskan oleh Bapak Gereja Agustinus, ya. Agustinus mengatakan satu kalimat seperti ini. Ketika Injil itu diberitakan atau dikhotbahkan, beberapa orang percaya dan beberapa orang tidak percaya. Tetapi mereka yang percaya pada suara atau suara pengkhotbah tersebut dari luar, dia juga mendengarkan suara Bapa dari dalam dan mempelajarinya. Ini bicara internal calling, saudara. Jadi internal calling itu bukan hanya mendengar dengan telinga jasmani, tapi juga mendengar dengan hati. Ya, nah dikatakan sementara yang lain yang tidak percaya hanya mendengar secara telinga jasmani, outwardly, tetapi secara inward, secara di dalam batin mereka tidak mendengar apa-apa dan tidak belajar apa-apa. Ya, jadi kata Agustinus, yang pertama itu diberikan anugerah untuk percaya, dan orang yang kedua itu tidak diberikan anugerah untuk percaya. Sebab tidak ada seorang pun datang kepadaku, kata Tuhan Yesus, kecuali Bapa yang mengutus aku menariknya dia. Yohanes 6 ayat 44. Jadi saudara sekalian, kembali sekali lagi ya, ketika kita berbicara tentang panggilan ini, tetap di situ ada anugerah Allah kepada orang-orang pilihan Allah. Mereka mendengarkan Injil bukan hanya dengan telinga jasmani, tapi juga dengan hati mereka, sehingga mereka boleh berespon, mereka boleh menerima Tuhan di dalam hidup mereka. Ya, ini dua macam calling di dalam Alkitab. Nah, kita akan lihat apa sih sifat panggilan ini, sifat calling yang Tuhan berikan ini. Ya, pertama, saudara, calling atau pertobatan ini, panggilan pertobatan ini adalah satu panggilan yang serius kepada orang berdosa. Baik external calling maupun internal calling itu sama-sama seriusnya. Jadi kita jangan berpikir, oh yang serius ini cuma internal calling, karena internal calling mempertobatkan, external calling tidak mempertobatkan. Enggak, saudara. Panggilan Tuhan, undangan Tuhan, itu dua-duanya serius. Jadi di dalam secara umum, sifat panggilan Allah ini adalah satu panggilan yang serius. Tadi kita membaca di dalam banyak ayat ya, berpalinglah kepadaku, marilah kepadaku, dan sebagainya. Itu adalah satu undangan yang serius, bukan undangan basa-basi, ya, bukan undangan sesuatu yang bermain-main, tapi panggilan yang serius dari Allah kepada orang berdosa. Kedua, saudara, sifat panggilan Allah ini adalah ketika Allah memanggil seseorang, baik eksternal maupun internal, Allah selalu memakai sarana firman-Nya. Maka disebut dengan vocatio verbalis. Vocatio itu kan vocation, panggilan. Ya, verbal itu kan kata-kata. Nah, inilah saudara yang membedakan ya antara kelahiran baru dengan panggilan. Minggu lalu kita telah belajar tentang kelahiran baru. Ketika Allah itu melahirbarukan seseorang, kelahiran baru itu terjadi secara instan. Allah tidak memakai sarana apa-apa. Allah langsung menghidupkan orang yang mati rohani. Ya, dia tidak pakai sarana firman Allah. Tetapi di dalam panggilan ini, Allah itu memakai sarana yang disebut dengan firman Allah. Apa itu? Ya melalui khotbah, melalui penginjilan, dan sebagainya. Jadi yang kita sebut poin kedua ini memakai sarana firman Allah ini bukan sekedar firman Allah seperti khotbah-khotbah biasa hari Minggu yang kita dengar, ya, ketaatan, bersyukur, pelayanan, bukan seperti itu. Yang dimaksud dengan memakai sarana firman Allah di sini adalah berita tentang Kristus, berita tentang dosa dan sebagainya.
Dengan kata lain, ini adalah berita firman Allah di dalam konteks sebuah penginjilan. Jadi firman Allah itu menunjukkan kita orang berdosa. Firman Allah itu menunjukkan Kristus itu satu-satunya jalan keselamatan. Firman Allah itu harus berbicara, engkau harus bertobat, terima Dia, di situ ada pengampunan dan sebagainya. Nah, ini yang dimaksud dengan firman Allah. Lalu diakhiri dengan calling, panggilan, undangan. Maukah engkau terima Tuhan di dalam hidupmu? Nah, ini maksudnya Saudara, memakai firman Allah, ya. Jadi bukan firman Allah yang cerita-cerita sembarangan gitu, bukan. Ini ada berita tentang penginjilan. Nah, bagaimana Allah memakai firman Allah ini? Ya, caranya macam-macam. Entah penginjilan pribadi, mulut ke mulut, atau melalui sebuah KKR yang didengarkan ribuan orang. Firman Allah di situ diberitakan, lalu ada calling, panggilan, atau melalui sarana media televisi, traktat, radio, macam-macam. Itu terserah Tuhan. Tetapi yang jelas intinya sama. Ketika Tuhan memanggil seseorang itu, firman Allah itu harus diperdengarkan. Ya, firman Allah tadi yang saya maksudkan itu harus diperdengarkan. Jadi kalau orang tidak pernah mendengar firman Allah, bagaimana mungkin dia bisa dipanggil? Tidak bisa, Saudara. Orang itu datang-datang sendiri cari Tuhan, tidak mungkin. Itu harus ada panggilan, ada calling, ada undangan dari Tuhan. Ya, nah ketiga, sifat panggilan Allah ini terjadi di dalam alam sadar manusia, conscious life. Nah, ini yang juga membedakan panggilan dengan kelahiran baru. Minggu lalu kita telah belajar bahwa kelahiran baru itu terjadi di dalam alam bawah sadar manusia. Kita tidak sadar kapan kita dilahirbarukan, tapi kita timbul satu keinginan, satu perasaan untuk mulai merindukan kebenaran, mulai ingin tahu siapa itu Tuhan, dan sebagainya. Tetapi yang namanya panggilan ini, Saudara, ini harus terjadi di dalam alam sadar. Ya, orang itu harus mengerti apa yang dia dengarkan. Firman Allah yang dia dengar itu dia harus ngerti. Harus sadar, Saudara. Saya orang berdosa, saya butuh juru selamat. Kalau saya tidak terima Yesus, saya binasa di dalam hukuman kekal. Sadar, ya. Nah, ini yang menjadi pergumulan bagi kita. Orang sering bertanya, loh bagaimana dengan orang yang sudah koma di rumah sakit? Ya, selama hidup tidak mau percaya Tuhan, tiba-tiba sakit koma. Lalu biasanya hamba Tuhan dipanggil suruh nginjili. Pak, ini tolong papa saya diinjili. Dalam keadaan koma tidak bisa berespon, ya kita tidak tahu dia ini dengar apa enggak dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan panggilan Allah yang terjadi di dalam diri orang-orang seperti ini? Ya, ini memang satu misteri, Saudara, karena orang koma itu tidak bisa berespon seperti orang normal. Ya, kita hanya berharap kepada anugerah Tuhan, kita tetap memberitakan Injil kepada dia, ya mudah-mudahan dia bisa di dalam kesadarannya, entah seberapa sadar dia menyadari dan dia mau terima Tuhan di dalam hidupnya dia, ya. Jadi ini yang sifat panggilan yang penting, ini harus orang sadar, ya. Jadi secara umum ya jangan memberitakan Injil kepada orang mabuk, kepada orang yang koma, begitu ya, kecuali kasus-kasus tertentu ya terpaksa harus diinjili ya diinjili. Karena ini kenapa panggilan ini yang keempat, ini membutuhkan respon, Saudara. Panggilan ini bukan cuma didengarkan, ya sudah ya Om saya injili, tinggalkanlah setelah beritakan Injil lalu ditinggal pulang. Enggak. Yang namanya panggilan ini harus menuntut respon, Saudara. Harus ada undangan, harus ada tantangan. Maukah Bapak terima Tuhan Yesus? Maukah Ibu terima Tuhan Yesus? Itu panggilan Tuhan. Jadi bagaimana orang yang tidak sadar itu bisa berespon? Ya, ini memang kesulitan tadi yang saya berikan di dalam kasus orang yang sakit koma. Ya, kita tidak tahu dia tidak bisa berespon apa enggak. Kadang-kadang disuruh tangannya genggam atau apa, pokoknya kasih tanda. Kalau Bapak mau terima, genggam tangan saya. Kalau dia masih bisa berespon, ya berarti dia ngerti, Saudara, masih bisa mendengar. Tapi kalau dia sudah tidak ada respon apa-apa, ya sudah kita tidak tahu apakah dia ini masih sadar, bisa mendengar atau tidak. Yaitu satu rahasia dari Tuhan. Tapi sifat dari panggilan ini, itu adalah selalu menuntut respon, tanggung jawab manusia. Ya. Jadi ini salah satu sifat panggilan.
Berbeda dengan kelahiran baru. Kayak kelahiran baru itu kita pasif total, Tuhan tidak menuntut respon apa-apa, justru kita itu dibangkitkan oleh Tuhan supaya kita bisa berespon. Ya, ini beda dari panggilan dengan kelahiran baru. Jadi ini ciri-ciri sebuah panggilan. Maka di dalam KKR, ketika hamba Tuhan itu melakukan calling, panggilan, orang diminta untuk memberikan respon angkat tangan atau berdiri atau apa. Itu sebagai satu wujud tanggung jawab, wujud respon kita terhadap firman Tuhan. Ya, nah saudara sekalian, tadi saya berbicara ada dua macam calling, internal dan eksternal. External calling diberikan kepada semua orang, tetapi panggilan ini itu tidak mempertobatkan seseorang, saudara. Dia hanya mendengar, tapi hatinya tidak tersentuh, hatinya tidak dijamah. Nah, kenapa, saudara? Hanya panggilan internal ini yang mempertobatkan seseorang. Apa sih bedanya internal calling dengan external calling? Kok hanya internal yang mempertobatkan? Ada beberapa alasan. Pertama, karena orang yang mendengar internal calling ini itu sudah mengalami kelahiran baru, saudara. Minggu lalu saya sudah mengutipkan Kisah Rasul 16 ayat 14 di dalam kasus seorang perempuan yang bernama Lydia. Di situ dikatakan Tuhan membuka hatinya sehingga ia mendengarkan apa yang dikatakan oleh Paulus. Tuhan membuka hatinya itu berarti Tuhan mempertobatkan dia, ya, melahirbarukan dia. Jadi ini saudara yang membedakan eksternal dengan internal calling. Orang yang mendengar internal calling, lalu dia menerima Tuhan, berespon, bertobat, pasti dia sudah mengalami kelahiran baru terlebih dahulu. Ya, jadi dengan kata lain, kelahiran baru ini itu mempersiapkan seseorang untuk menerima internal calling. Mempersiapkan. Orang kalau tidak mengalami kelahiran baru, kita beritakan Injil kepada dia, mau hebatnya apa, pakai teknik apa, sefasih lidah apapun, orang itu tidak akan berespon. Paling-paling ya manggut-manggut begitu tok, tapi tidak akan bertobat dan menerima Tuhan. Kenapa? Karena belum lahir baru. Ya. Kedua, bedanya apa? Di dalam internal calling ini, saudara, bukan hanya firman yang dipakai oleh Tuhan, tetapi juga ada Roh Kudus itu bekerja memakai firman yang diberitakan. Jadi ada ini aspek Roh Kudus, Holy Spirit itu yang bekerja memakai firman itu untuk berbicara di dalam hati orang berdosa yang sudah lahir baru, sehingga dia berespon, bertobat. Ya, jadi ada karya Roh Kudus. Tetapi di dalam external calling itu hanya firman yang dia dengar dengan telinga jasmani, tapi Roh Kudus tidak bekerja di dalam hatinya dia, sehingga dia tidak berespon apa-apa. Nah, saya kutipkan satu perkataan dari Bapak Reformator John Calvin mengatakan begini, hanya ketika Allah ya bersinar di dalam kita atau menyinari kita melalui terang di dalam rohnya, Roh Kudusnya ya maksudnya, maka di sanalah ada manfaat dari firman, ya. Ada manfaat dari firman Allah. Hanya ketika Roh Kudus itu bekerja menyinari hati kita dengan Roh Kudusnya, baru firman itu ada manfaatnya bagi kita. Inilah yang disebut dengan inward calling, panggilan di dalam, ya. Satu panggilan yang secara efektif dan unik kepada orang-orang pilihannya, yang membedakan dia dengan suara manusia biasa. Jadi ini saudara jawabannya. Kenapa dari dua macam panggilan ini kok hanya internal calling yang mempertobatkan? Sebab Roh Kudus bekerja memakai firman Allah kepada orang yang sudah mengalami kelahiran baru. Orang itu pasti akan bertobat. Jadi ketika seseorang itu sudah dilahirbarukan, apakah mungkin dia tidak mengalami internal calling? Tidak mungkin, saudara. Tuhan kalau bekerja itu tidak setengah-setengah. Lalu Tuhan tidak bekerja setelah melahirbarukan seseorang, lalu dia ditinggal. Sudah tidak usah bertobat, tidak mungkin. Orang yang sudah dilahirbarukan,
di dalam hidupnya dia pasti akan mengalami internal calling. Dia akan mendengar berita Injil, lalu dia akan berespon kepada Injil tersebut. Ya, itu. Jadi sekarang saya akan memberikan satu diagram singkat supaya kita lebih gampang membedakan eksternal dan internal calling. Nah, ini panggilan eksternal diberikan kepada semua orang. Panggilan internal hanya diberikan kepada orang pilihan. Ya. Kedua, panggilan eksternal ini sifatnya bisa ditolak dan pasti ditolak, saudara. Pasti ditolak. Kenapa? Ya karena dia belum born again. Dia belum lahir baru. Tidak, Roh Kudus tidak bekerja di dalam hatinya. Pasti ditolak. Dia mungkin bisa mendengar. Mungkin dia bisa setuju. Ya benar sih apa yang kamu omongkan, benar saya orang berdosa. Iya. Tapi ketika ditantang, diundang untuk terima Tuhan, dia pasti menolak. Tetapi panggilan internal ini, saudara, ini tidak bisa ditolak. Ya. Nah, maksudnya tidak bisa ditolak itu artinya orang ini pasti bertobat. Jadi gini, jangan berpikir sekali orang itu dipanggil atau diberikan internal calling, dia langsung berespon bertobat. Belum tentu. Orang pilihan Allah itu kadang-kadang tidak langsung bertobat, saudara. Mungkin satu kali dia diinjili, diberikan calling. Calling itu masih mental, ya, dia menolak, masih pikir-pikir. Tapi kalau dia adalah orang pilihan Allah, dia orang yang sudah born again, suatu saat dia pasti akan bertobat. Jadi di dalam pengalaman saya, nyaris tidak ada orang yang sekali diinjili itu langsung mau terima Tuhan Yesus, itu jarang sekali, saudara, saya menemukan seperti itu. Ya kebanyakan itu menolak terlebih dahulu, panggilan itu masih bersifat eksternal, tapi kalau dia orang pilihan Allah, suatu saat dia akan mengalami born again, lahir baru, dan suatu saat pasti dia akan menerima panggilan itu. Ya, jadi tidak bisa ditolak. Ketiga bedanya, external calling itu bekerja hanya melalui firman, tapi tanpa Roh Kudus. Sedangkan internal calling, firman itu dipakai oleh Roh Kudus untuk bekerja di dalam hatinya dia, menyadarkan dia. Ya, maka orang itu akan bertobat. Nah, bedanya keempat, external calling itu terjadi tanpa kelahiran baru. Sedangkan internal calling didahului oleh kelahiran baru. Maka dia menjadi panggilan yang mempertobatkan orang tersebut. Nah, ya, jadi ini saudara. Dengan kata lain ya, dulunya semua orang itu pasti mengalami external calling. Jadi anak-anak Tuhan, orang-orang pilihan Allah, sebelum dia born again, pasti dia mengalami external calling dulu. Tapi karena dia orang pilihan, Tuhan akan melahirbarukan dia. Kemudian dia mendengar berita Injil dengan kacamata, dengan perspektif yang berbeda, maka dia bertobat. Ya, intinya di situ. Nah, sekarang saya akan menunjukkan kepada kita mengapa Tuhan itu memberikan external calling kepada manusia kalau external calling ini tidak mempertobatkan, saudara. Ini pertanyaan yang sering ditanyakan orang. Kenapa kok ada external calling? Untuk apa gunanya? Kalau manusia bisa menolak, kalau panggilan ini tidak mempertobatkan, ya sudah enggak usah pakai external calling, internal calling aja. Ternyata tidak, ya. Nah, pertanyaan ini itu sama dengan dua pertanyaan berikut ini, saudara. Coba kita renungkan ya. Bandingkan dengan pertanyaan ini. Untuk apa Allah memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel, padahal mereka tidak bisa mentaatinya? Lah kan sama kan? Saudara, Tuhan itu memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel, tapi bangsa Israel itu tidak mungkin bisa mentaati hukum Taurat, saudara. Apakah kalau begitu hukum Taurat ini sia-sia? Jelas tidak. Pasti Tuhan punya maksud, ya, punya rencana. Nah, ini sama. Lah untuk apa external calling diberikan kalau tidak bisa mempertobatkan seseorang? Ada maksud Tuhan. Sekarang saya mengajak kita bandingkan dengan zaman kita modern.
Nah, untuk apa ada rambu lalu lintas di jalanan? Padahal ya tidak semua orang mentaatinya, banyak yang nyerobot macam-macam melanggar. Nah, untuk apa? Apakah rambu lalu lintas kalau begitu tidak ada gunanya? Pasti ada gunanya, ya. Maka ketika Tuhan memberikan external calling kepada orang berdosa, meskipun external calling itu tidak mempertobatkan orang tersebut, tetap ada tujuannya, ada gunanya yang Tuhan berikan kepada orang berdosa. Saya akan memberikan beberapa poin penting di dalam pertanyaan ini. Ya, pertama, saudara, panggilan eksternal adalah mempersiapkan panggilan internal. Ini yang tadi saya katakan. Ya, jarang sekali, nyaris jarang, atau bahkan tidak pernah orang itu mendengar berita Injil sekali langsung bertobat mau terima Tuhan. Itu mungkin satu di antara 10.000, satu di antara 1.000.000 kasus, ya. Kebanyakan, saudara, orang kalau diinjili pasti akan menolak. Oh ya, nanti kapan-kapan, atau menolak, atau saya tidak butuh, maaf ya, macam-macam, pokoknya menolak. Apa yang kita beritakan itu mental, hanya menjadi panggilan eksternal. Betul kan? Lalu kalau gitulah sia-sia saya menginjili dia. Enggak, saudara. Enggak ada yang sia-sia. Apa yang kita lakukan kepada dia, meskipun hari itu dia menolak, mungkin Tuhan bisa memakai, kalau dia orang pilihan, panggilan eksternal itu mempersiapkan menjadi panggilan internal. Nanti kapan kita ketemu lagi orang tersebut, kita beritakan Injil lagi, ditolak lagi, enggak apa-apa. Ketemu lagi dengan orang tersebut, kita beritakan Injil lagi. Mungkin di dalam rentang waktu itu, Tuhan sudah melahirbarukan dia. Dan ketika orang itu sudah dilahirbarukan, panggilan kita menjadi panggilan internal calling bagi dia. Ya, jadi tidak ada yang sia-sia, saudara. Apa yang kita kerjakan itu. Karena kita tidak tahu dia orang pilihan Tuhan atau tidak. Pokoknya kita harus memanggil dia, mengabarkan Injil, memberikan undangan kepada dia. Ya, siapa tahu panggilan itu mempersiapkan menjadi panggilan internal. Oke. Yang kedua, saudara, apa pentingnya external calling ini bagi kita? External calling ini itu menyatakan keberdosaan kita. Maka tadi saya katakan, firman Tuhan yang diberitakan, yang dipakai, ini bukan sekedar firman Tuhan seperti khotbah-khotbah hari Minggu, bicara ketaatan, bersyukur, mengampuni, dan sebagainya. Bukan, ini bicara tentang hakikat Injil. Kamu orang berdosa, Yesus mati buat kamu terima dia, ada pengampunan, ada jaminan hidup kekal, dan sebagainya. Ya, jadi saudara, ketika Injil ini diberitakan, meskipun nantinya orang itu menolak, berita itu hanya jadi panggilan eksternal, paling tidak itu mengingatkan dia, menyatakan kepada dia akan keberdosaannya dia. Ini, saudara. Ya, jadi panggilan eksternal meskipun tidak mempertobatkan, paling tidak mengingatkan kepada orang tersebut, kamu orang berdosa, kamu butuh pengampunan dari Allah, kamu butuh juru selamat Yesus Kristus dalam hidupmu. Ya. Dan suatu saat orang yang sudah menerima panggilan ini harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ya, jadi jangan dianggap remeh. Oh, panggilan eksternal saya tolak ya kan nggak apa-apa. Ini bukan seperti orang jualan salesman bagi-bagi brosur, lalu brosurnya kita buang ke tempat sampah, kita robek-robek, nah kita tidak ada konsekuensi apa-apa, saudara. Bukan. Orang yang sudah dipanggil Tuhan, meskipun hanya eksternal, suatu saat dia harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kenapa kamu menolak panggilanku? Ya, pada hari penghakiman nanti. Jadi ini sesuatu yang sangat serius. Ketiga, panggilan external calling ini, meskipun tidak mempertobatkan, itu menyatakan kesucian Allah. Jadi ini kebalikan dari poin yang kedua. External calling menyatakan keberdosaan manusia, sekaligus external calling menyatakan kesucian Allah. Allah yang suci, Allah yang membenci dosa. Jadi saudara, di dalam dua poin ini ya,
external calling itu sangat mirip dengan hukum Taurat. Tadi saya katakan, loh untuk apa hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel? Kalau bangsa Israel tidak bisa mentaatinya, ya ini dua ini. Taurat itu diberikan untuk menelanjangi dosanya bangsa Israel. Taurat itu diberikan untuk menyatakan kesucian dan kekudusan Allah. Nah ini loh, kamu orang berdosa, aku Allah yang kudus. Nah, external calling di dalam aspek ini sangat mirip dengan hukum Taurat. Jadi ketika kita memberikan calling, memberitakan Injil kepada orang tersebut, kita berbicara tentang dosanya dia, sekaligus kita bicara Allah yang suci. Ya, yang keempat, saudara, apa pentingnya external calling ini? Nah, bagi saya external calling ini penting karena bisa menjadi sarana anugerah umum Allah. Ya, anugerah umum sudah saya buatkan materinya. Kalau saudara ingin mendengar dengan lebih jelas, silakan dilihat di YouTube channel. Ya, anugerah umum common grace. Ini satu anugerah Allah yang tidak menyelamatkan, tapi bisa Tuhan pakai untuk mengerem dosa dan kejahatan manusia. Jadi meskipun panggilan eksternal ini tidak mempertobatkan orang tersebut, ketika kita bicara tentang penghukuman Allah, ketika kita bicara kesucian Allah, dan kita mengingatkan kepada dia tentang keberdosaannya, Tuhan bisa memakai external calling ini menjadi alat untuk mengerem dosa dan kejahatannya dia. Ya, meskipun tidak menghapus dosanya dia, tidak menyelamatkan dia, paling tidak mengingatkan dan menyadarkan dia di dalam batas-batas tertentu sebagai sarana anugerah umum Allah. Ya, jadi inilah saudara 4 poin tentang external calling. Mengapa Tuhan tetap memberikan ini, memanggil, mengundang orang-orang berdosa untuk bertobat, meskipun panggilan ini tidak pernah mempertobatkan orang tersebut. Karena Tuhan memiliki rencana, memiliki fungsi yang lain di dalam 4 poin ini. Ya, nah materi saya sampai di sini tentang calling, ya tentang panggilan. Silakan kalau